Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan masalah penyelenggaraan jenazah. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar ziaratul kubur atau ziarah kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazruha, yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami atau aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang hendaklah kalian semua berziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahih beliau. Dengan dasar hadis ini, para ulama kita mengambil kesimpulan akan dianjurkannya dan disunahkannya ziarah kubur bagi laki-laki. Kita bicara laki-laki dulu, nanti kita akan sampaikan untuk yang masalah kalau perempuan. Jadi berdasarkan hadis yang sudah kami baca tadi, para ulama kita mengambil kesimpulan akan dianjurkannya dan disunahkannya ziarah kubur bagi laki-laki. Karena di sini Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ziarah kubur. Fazuruha, hendaklah kalian berziarah kubur. Dan hadisnya sahih karena dalam Sahih Muslim, di mana beliau Shallallahu alaihi wasallam secara jelas memerintahkan untuk berziarah kubur. Memang benar dulu di awal-awal Islam, ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah, awal-awal dulu. Kalau dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Nawawi rahimahullahu taala, dulu memang pernah dilarang Pak ziarah kubur niku di awal-awal Islam. Sebab waktu itu para sahabat niku baru saja masuk Islam, di mana agama sebelumnya mereka itu menyembah berhala, menyembah patung-patung. Sehingga waktu itu di awal-awal Islam, kalau langsung diperbolehkan ziarah kubur, khawatir para sahabat ini akan kambuh penyakitnya, ya, dan dikhawatirkan nanti saat ziarah kubur mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan, karena masih terbawa oleh pemikiran sebelumnya niku. Karena sebelumnya menyembah berhala, khawatir nanti saat ziarah kubur mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kemusyrikan atau kalimat-kalimat yang dilarang agama, sehingga saat itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Islam itu istiqrar, Islam itu sudah mantap di hati-hati mereka, kemudian hukum-hukum itu sudah semakin jelas, kemudian syariat itu semakin tersebar di mujtama, di masyarakat kaum muslimin waktu itu, maka akhirnya
ziarah kubur itu kemudian diperbolehkan, bahkan diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi disebutkan fazuruha, wahai umatku, hendaklah kalian berziarah kubur. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ziarah kubur niku hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, termasuk sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki dulu ya. Nanti untuk perempuan saya sampaikan berikutnya. Jadi untuk kaum laki-laki, kaum muslimin niku dianjurkan ziarah kubur, ya, disunahkan ziarah kubur. Dalilnya sudah kami sebutkan tadi, sabda Nabi tadi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama sepakat akan kesunahan ziarah kubur niki. Ini saya akan nukilkan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab jilid 5 halaman 310. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan fattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala annahu yustahabbu lirrijal ziyaratil kubur atau ziyaratul kuburi. Teks-teks pernyataan Imam Syafi'i dan para ulama murid-murid beliau itu sudah sepakat sesungguhnya para lelaki niku dianjurkan untuk ziarah kubur. Kalau laki-laki ziarah kubur. Dan pendapat ini wahwa qaulul ulama ikafatan, ini merupakan pendapat semua ulama. Bahkan Imam Al-Abdari rahimahullahu taala menukil ijma, konsensus kesepakatan ulamaul muslimin akan dianjurkannya seorang laki-laki muslim untuk ziarah kubur. Niki untuk apa? Laki-laki. Jadi pertama dalilnya jelas gitu. Hadis Nabi Muhammad SAW tadi memerintahkan untuk ziarah kubur, fazuruha. Hendaklah kalian ziarah kubur wahai umatku. Jelas. Kedua, ziarah kubur niku diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dicontohkan seperti Nabi Muhammad SAW niku ziarah ke pekuburan Baqi syuhada Uhud. Ke pekuburan Baqi beliau ziarah ke situ dan mendoakan para sahabat yang gugur di perang Uhud. Juga dilakukan oleh para sahabat ziarah kubur niku, dan generasi-generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'in dan setelahnya, kurun-kurun setelahnya sampai zaman kita sekarang ini. Sampai zaman kita sekarang ini. Berarti pun enten dalilnya sahih, diamalkan Nabi, dicontohkan Nabi, diamalkan oleh para sahabat dan para ulama salaf setelahnya ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang ini. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Ziarah kubur ini hukumnya sunnah, dianjurkan oleh para ulama untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, dan ini baru ada perbedaan pendapat ulama. Nek untuk laki-laki ulama niku sepakat dianjurkan ziarah kubur ini. Baru setelah bagaimana kalau untuk perempuan, apakah dianjurkan ziarah kubur niku ada perbedaan pendapat ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengharamkan, tidak boleh. Perempuan ziarah kubur nggak boleh. Pendapat kedua memakruhkan, boleh tapi lebih baik tidak usah. Pendapat ketiga membolehkan. Niki baru ada perbedaan pendapat untuk perempuan ziarah kubur. Kalau yang masyhur, ma'ruf di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya makruh. Makruh niku kalau dilakukan boleh, tapi kalau tidak dilakukan itu lebih utama. Jadi kalau untuk perempuan ziarah kubur niku ada keluasan, ada yang tidak ziarah kubur juga boleh. Kalau ada yang mau ziarah kubur karena mengikuti pendapat yang membolehkan juga boleh. Kalau ada yang tidak mau ziarah kubur dengan alasan mengikuti pendapat yang makruh juga boleh. Karena memang ulama berbeda pendapat. Nah, yang
diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia niki antara boleh dan makruh. Karena faktanya, kenyataannya kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimah di Indonesia niku biasanya juga ikut ziarah kubur. Jadi berarti mengamalkan pendapat yang membolehkan atau memakruhkan. Kalau makruh niku kan masih boleh. Kalau dilakukan kan masih boleh niku. Jadi untuk perempuan niku bisa memilih salah satu pendapat, jenengan ajeng ziarah kubur juga boleh untuk perempuan nggih. Mau mengikuti yang membolehkan ziarah kubur juga boleh, boten juga boleh. Tapi untuk di Indonesia niki memang yang diamalkan yang membolehkan. Atau minimal memakruhkan. Makruh niku kan kalau dilakukan ya tidak haram, tidak berdosa katanya. Niki untuk kesimpulan perempuan. Kalau untuk laki-laki tadi sepakat ulama gitu, ulama sepakat akan anjuran apa? Ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil serta argumentasinya, alasannya sampun kula sampaikan tadi ya, ada hadis, ada amalan Nabi, contoh Nabi, amalan para sahabat, ada ijma, kesepakatan ulama tentang anjuran ziarah kubur. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesunahan ziarah kubur bagi laki-laki niku dilakukan tidak sekedar formalitas. Artinya cuma kadang-kadang, setahun sekali, ya biasanya kan seperti itu. Ini tidak tepat. Anjuran ziarah kubur niku bukan sekedar formalitas kadang-kadang dilakukan, tapi sebaiknya ziarah kubur niku dilakukan sesering mungkin. Sering ziarah kubur, jangan setahun sekali. Ya, misalnya 2 bulan sekali, nopo 3 bulan sekali. Syukur-syukur 1 bulan sekali, jangan setahun sekali. Ya, ziarah kubur setahun sekali niku sudah bagus, tapi alangkah lebih bagus lagi kalau ditambah. Ya tadi misalkan 3 bulan sekali berarti setahun dan 4 kali, atau 2 bulan sekali berarti setahun 6 kali. Hal ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar halaman 168 ya. Beliau rahimahullah mengatakan wa yustahabbu al-iktharu minaz ziarah, dan dianjurkan untuk memperbanyak dari ziarah kubur. Jadi ziarah kubur niku ampun cuma seremonial atau insidental, kadang-kadang tok. Misalnya begini kan pun ajeng napa Ramadan, biasanya napa mau Ramadan mau poso, ajeng poso niku ziarah kubur. Atau mungkin pas sesudah hari raya niku kan kadang sekali 2 kali niku. Ya ini niki tidak salah Bapak Ibu sekalian, tidak buruk juga, tapi alangkah baiknya kalau ziarah kubur niku ditingkatkan frekuensinya, jangan cuma setahun sekali atau 2 kali. Kalau bisa napa lebih 2 atau 3 bulan sekali lah minimal niku, insya Allah itu sudah termasuk memperbanyak ziarah kubur sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karena itu amat sangat kurang tepat pemahaman sebagian orang yang antipati dengan ziarah kubur. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini antipati dari ziarah kubur, tidak pernah ziarah kubur. Saya kurang paham yang antipati dengan ziarah kubur niku sebabnya nopo? Sebabnya apa? Hadis Nabi sudah ada tadi dalam Sahih Muslim, jelas sahih niku. Nomor 2, mpun enten ijma, kesepakatan ulama anjuran ziarah kubur. Nomor 3, diamalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh dari Nabi nggih enten. Dicontohkan, diamalkan oleh generasi salaf, para sahabat tabi'in, tabi'in, para imam-imam ulama besar di zamannya sampai zaman kita sekarang ini. Loh, kemudian kok bisa ada yang antipati, alergi dengan ziarah kubur? Sampai-sampai mohon maaf kubur orang tuanya tidak pernah diziarahi. Bapaknya meninggal gitu, na'udzubillah.
ibune nggih meninggal tidak pernah ziarah kubur. Sampai-sampai kubur bapak ibune nggak ngerti, hilang, lali. Sebab napa? Seumur-umur mboten pernah ziarah kubur. Lho jarene umat Kanjeng Nabi mencontoh Nabi. Nabi ziarah kubur. Lho kok kita ndak ziarah kubur? Lah panutan kita sinten? Gitu? Nabi niku ziarah kubur ke pekuburan Baqi di Madinah. Jadi kan di Madinah umroh haji sana insya Allah tahu nanti di dekat kubur Masjid Nabawi itu. Gitu. Nabi Muhammad SAW juga mengunjungi ziarah kubur ibunya. Tapi kemudian kenapa ada sebagian orang yang alergi, antipati dengan ziarah kubur? Saya pernah berdiskusi dengan seseorang. Saya tanya, kenapa sampean kok nggak pernah ziarah kubur? Karena memang niku ngaku ke saya ngaten, tidak pernah ziarah kubur, Pak. Babar blas ke orang tuanya niku sampai nggak pernah ziarah kubur. Ke ibunya yang melahirkan dia nggak pernah diziarahi. Bapaknya yang mencarikan nafkah, membesarkan dia tidak pernah diziarah juga kuburnya. Tuaunan niku pun. Sampai sebagian mereka niku kehilangan kubur orang tuanya, lali ten pundi kubur orang tuanya niku. Saya tanya sebab napa? Artinya ditanya niku, mereka menjawab, sebagian mereka niku, loh Ustadz kan mendoakan orang tua itu kan bisa dari rumah, tidak harus napa ke kuburan. Kemudian kula jawab ngeten, loh kalau memang mendoakan orang tua cukup dari rumah, lah seharusnya Nabi juga dari rumah, gitu. Lah kenyataannya Nabi Muhammad SAW tidak mencukupkan diri mendoakan para sahabat dari rumah, tetap mengunjungi ziarah kubur para sahabat, mengunjungi ziarah kubur ibunya. Para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga mengunjungi ziarah kubur kepada orang tua mereka dan para sahabat mereka. Bisa mendoakan orang tua dari rumah niku bisa. Tapi itu salah satu cara mawon, bukan berarti kemudian menghilangkan ziarah kubur atau kesunahan ziarah kubur. Jadi malah maaf ya, maksudnya orang-orang yang anti ziarah kubur itu malah dipertanyakan ini pemahaman dari mana, menyelisihi kesepakatan ulama akan anjuran ziarah kubur, menyelisih hadis Nabi, menyelisih amalan Nabi, menyelisih amalan sahabat. Karena apa? Tidak mau antipati dengan ziarah kubur. Akhirnya setelah saya bahas masalah niki di kalangan teman-teman niku sing awalnya antipati ziarah kubur niku, sekarang niki sudah banyak yang sadar, baru mereka mau ziarah kubur kepada orang tuanya. Dados Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saya mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, mari kita tradisikan ziarah kubur niki, terutama kubur orang-orang yang dekat dengan kita, seperti kubur orang tua kita, bapak ibu kita. Kita mulai dari ziarah kubur kepada mereka, terutama itu yang paling utama, ziarah kubur kepada bapak dan ibu kita. Terus kalau bisa meluas ke kerabat kita, misalkan ke saudara kandung kita, kepada paman kita, bibi kita dan lain sebagainya. Tapi terutama apa? Kepada bapak dan ibu kita. Jangan sampai malah dilalaikan orang tua kita, nggak pernah diziarahi. Nauzubillah ya, nanti panjenengan pas meninggal kalau seperti itu, nanti anak-anak jenengan ya membalas tidak akan pernah menziarahi jenengan. Baru merasakan sulit dan perihnya di alam kubur ketika anak-anak kita melupakan kita, nggak pernah menziarahi. Karena ziarah kubur niku tidak semata-mata mendoakan tok, mendoakan juga iya, tapi juga mengunjungi. Sebagaimana kita ini ketika punya orang tua saat masih hidup, kula jenengan mengunjungi orang tua kita,
itu sebagaimana mereka berdua sudah wafat, kita kunjungi kubur mereka. Karena saat kubur mereka dikunjungi oleh anak-anaknya itu, mereka mengetahui, oh itu anakku, ziarah kuburku. Ngertos itu Pak, mengetahui. Bisa dibayangkan orang tua yang dilupakan oleh anak-anaknya, tidak ada satupun yang mau ziarah kubur. Tidak tahu sebabnya nopo niku. Mungkin dikira ziarah kubur niku sumber kesyirikan. Dan ini kan tambah kacau. Orang yang berpikiran ziarah kubur niku sumber kesyirikan, ini tambah kacau. Kacau balau, bukan hanya kacau, tapi kacau balau. Pemahaman yang didasarkan di atas kebodohan. Kalau ziarah kubur niku sumber kesyirikan, berarti Nabi Muhammad SAW niku memerintahkan orang untuk berbuat syirik. Kenapa? Beliau menyatakan memerintahkan ziarah kubur. Fazuruha, baik umatku, hendaklah kalian ziarah kubur. Nabi juga ziarah kubur, gitu, ke kuburan Baqi tadi. Berarti Nabi juga melakukan perkara yang memicu kesyirikan. Nggak mungkin nih, mesti ada yang salah nih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara dalam masalah agama niku sangat sulit dan sangat berat, gitu. Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Oleh karena itu, jika kita tidak tahu tentang permasalahan agama, sebaiknya atau seharusnya kita diam dan menyerahkan kepada orang-orang yang paham dari para alim ulama.